Halo teman-teman sekalian, kami dari peserta Latsar CPNS 2022 akan menyelesaikan tugas kelompok mengenai isu kontemporer. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, teman-teman sekalian, dan selamat malam. Selamat malam juga dan selamat siang, pagi untuk teman-teman di luar sana yang sempat menonton podcast kita pada hari ini. Jadi kita kembali lagi bersama saya sebagai moderator atau yang memimpin acara pada hari ini, yang dimana acara pada hari ini yang bertemakan mengenai isu kontemporer. Ya. Baik, sebelumnya teman-teman sekalian, saya akan menyapa dulu teman-teman kita yang hadir pada hari ini di depan layar. Yang pertama ada Kakak Akbar Syah S. Anwar. Selamat malam. Selamat malam. Ya, halo. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan ada Kakak Evi Segerawati Ampri. Selamat malam Kakak Evi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Kakak Catherine Renayanti Manulang. Selamat malam Kakak Catherine. Selamat malam Bapak Rizaldi. Ya. Ada Ibu Irmawati. Selamat malam Ibu Irmawati. Selamat malam Pak Rizaldi. Ya, dan yang terakhir ada Kakak Bilveri Hutapea. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Rizaldi dan teman-teman semuanya. Oke, baik ya. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai isu kontemporer. Jadi pertama-tama saya akan memaparkan dulu apa sih itu isu kontemporer. Jadi isu kontemporer itu adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang ya, atau menjadi trending topik pada saat ini, dan jadi solusi penyelesaiannya itu harus dengan masalah-masalah yang terjadi juga pada saat ini. Nah, salah satu contohnya misalnya di dunia kampus itu masalah-masalah apa saja sih yang sempat kita dengarkan, apalagi yang sedang trending pada saat sekarang ini ya. Jadi pada malam hari ini kita akan mengangkat 3 topik yang saya anggap ini topiknya merupakan topik yang sangat hot ya, kalau kita bisa katakan, karena topik-topik ini berada atau beredar di kalangan akademisi, khususnya di dunia pendidikan. Jadi topik pertama itu kita akan membicarakan seputar mengenai politik praktis di perguruan tinggi. Topik yang kedua yaitu mengenai radikalisme di perguruan tinggi, dan topik yang ketiga ini yang sangat berbahaya ya, karena berbau pelecehan seksual. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendapat atau mendengar ya informasi mengenai pelecehan seksual di dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan itu terjadi juga di tingkat SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Baik teman-teman sekalian, jadi kita ke isu yang pertama dulu ya. Jadi politik praktis ini kita pernah mendengarkan adanya partai ya, partai yang dimana partai itu merupakan Partai Mahasiswa Indonesia, dan di dalam informasi tersebut ya yang dimana diliput oleh detik.com, partai ini sudah berdiri dan disahkan oleh pemerintah sejak awal tahun ya, tahun 2022 ya kalau tidak salah, atau 2021 lah, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengingatkan agar semua pihak menjaga kampus dari dari anasir-anasir atau dari politik-politik praktis ya. Nah, saya akan kembali
menanyakan nih kepada yang pertama itu Kakak Akbarsyah S. Anwar ya. Bagaimana Ya, bagaimana tanggapan Anda mengenai disahkannya politik praktis di kalangan kampus ini? baik Pak Rizaldi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bicara terkait dengan politik praktis di kalangan kampus, kalau menurut saya ketika dikatakan itu boleh, tentu saja boleh, bisa. Karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Salah satu haknya itu adalah hak politik untuk bisa dipilih dan memilih. Tapi ketika itu sudah masuk dalam kalangan sivitas akademika, dalam kalangan kampus, di dunia kampus, tidak boleh ketika seorang sivitas akademika ingin maju menjadi katakanlah caleg atau mau menjadi pemimpin kepala daerah atau apa, dia membawa embel-embel kampusnya. Nah, itu yang tidak boleh. Di beberapa kampus ada yang mewajibkan bahwa ketika dia punya jabatan di kampus harus dia melepaskan jabatan itu dulu baru bisa masuk menjadi caleg, ikut politik begitu. Namun ada beberapa kampus juga yang cukup cuti saja. Nah, tapi di beberapa kampus juga ada yang langsung memecat begitu kira-kira. Nah, hal ini kalau menurut saya perlu disikapi dengan arif. Tidak bisa kita main langsung asal copot saja, langsung asal pecat saja. Perlu dikomunikasikan, diatur dengan baik, dan juga ada yang namanya kode etik dalam dunia sivitas akademika, begitupun di dunia politik. Saya kira begitu Pak Rizaldi. Oke, baik ya. Jadi tanggapan atau masukan dari Kakak Akbar. Jadi semua orang ya memiliki hak untuk berpolitik. Jadi kalau di dunia kampus itu yang jelas kita tidak mengait-ngaitkan mengenai struktural di dalam kampus ya, karena pasti itu akan mengubah tatanan di dalam kampus itu sendiri. Baik, menanggapi dari jawaban dari Kakak Akbar, saya akan berpindah ke Kakak Irmawati ya. Jadi menurut Kakak Irmawati, apa dampak yang akan timbul apabila politik praktis di dalam kampus tetap disahkan oleh pemerintah? Mungkin boleh berbicara tentang dampak, sebelumnya terima kasih kepada Pak Rizaldi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang dipertanyakan bagaimana apa saja dampak apabila politik praktis disahkan di pemerintah di kampus. Nah, adapun beberapa dampak apabila politik tersebut masuk di kampus, dikhawatirkan independensi perguruan tinggi atau kampus tersebut terganggu. Kemudian kepercayaan masyarakat berkurang, serta kredibilitas perguruan tinggi akan dipertaruhkan. Apalagi bila yang didukung perguruan tinggi itu kemudian melakukan tindakan tercela, misalnya korupsi, ingkar janji, dan penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Seyogianya perguruan tinggi dalam kedudukannya seharusnya lebih mengutamakan aktivitas tridharmanya, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan tridharma itu, perguruan tinggi harus melakukan aksi-aksi ilmiah, kerja-kerja akademik, dan juga hasil-hasil pemikiran yang dapat digunakan serta dinikmati oleh rakyat itu sendiri. Kemudian pandangan-pandangan moral dan arahan untuk kebaikan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyatlah yang justru ditunggu oleh masyarakat, bukan aksi dukung-mendukung seperti dalam politik praktis tersebut. Nah, arahan perguruan tinggi tentu saja tetap dibutuhkan, sehingga dalam pemerintahan negara biasanya tetap dibutuhkan sosok akademisi dalam mengisi posisi-posisi
pemerintahan. Seperti selain itu pemikiran objektif untuk bangsa dan proses politik yang sedang berjalan juga senantiasa ditunggu. Inilah sesungguhnya gerakan politik ala kampus, bukan politik praktis, namun politik ilmiah dan politik moral kebangsaan. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke ya, baik, terima kasih banyak. Jadi ada yang saya highlight di bawah dari pertanyaan Kakak Irma ya, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kurang percayanya masyarakat terhadap kampus tersebut ya. Jadi ini betul-betul yang harus kita jaga karena salah satu yang menghidupkan kampus itu kan mahasiswa. Nah, kalau misalnya masyarakat sendiri itu sudah kurang kepercayaan terhadap kampus tersebut, pastinya akan sunyi kampus itu karena pasti masyarakat akan berpikir enggak usahlah ke sana karena terlalu banyak politik yang berjalan di dalam kampus itu. Baik teman-teman sekalian, untuk seputar mengenai politik praktis seperti itu ya, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya mengenai radikalisme. Jadi isu-isu radikalisme belakangan ini memang marak ya, kita ketahui sudah masuk ke kalangan kampus. Jadi sudah banyak yang dibawa permasalahan-permasalahan ya, baik itu permasalahan suku, ras, bahkan sudah masuk ke dalam permasalahan agama. Dan ini masuk ke dalam dunia kampus, itu akan berbahaya. Nah, pertanyaan yang akan selanjutnya kita dengarkan dari Kakak Bilveri Hutapea ya. Jadi pertanyaannya Kakak Bilveri yaitu mengenai isu radikalisme ini yang dimana semakin marak di dunia pendidikan atau di dunia kampus. Menurut Anda, apa dampak yang akan terjadi terhadap dunia kampus apabila paham radikalisme ini dianut oleh mahasiswa ataupun dosen? Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizaldi buat kesempatannya. Jadi kita di sini memang harus memahami dulu tentang radikalisme tersebut. Jadi radikalisme ini merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara sosial ataupun politik. Ya. Jadi kalau mereka yang sudah memiliki paham radikalisme, tentu ini pasti bertentangan yang namanya dengan Pancasila. Jadi kalau mereka setiap yang menganut pada radikalisme, tentu mereka akan bertentangan dengan Pancasila dan akan menggantikan Pancasila tersebut. Jadi kita mengetahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa negara kita. Ya. Jadi kalau Pancasila memang sudah tidak dianut lagi, tentu yang akan terjadi adalah perpecahan bagi bangsa dan negara ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang belakangan ini bahwa paham radikalisme ini sudah masuk ke pihak kampus, jadi sangat disayangkan bahwa sebenarnya kampus itu merupakan garda atau wadah terdepan bagi negara untuk menumbuhkan dan menanamkan paham ideologi termasuk Pancasila, kira-kira seperti itu. Jadi kalaupun paham radikalisme ini sudah masuk, apalagi ini yang paling bahayanya adalah untuk tingkat dosen begitu ya. Ya. Kalau dosen ini merupakan sebagai pengajar, sesuatu yang ditiru, yang dipahami oleh mahasiswa. Jadi kalau nanti ada dosen yang menganut paham radikalisme, tentu akan pengajaran ini akan semakin cepat diterima oleh mahasiswa. Jadi memang dampak yang terbesar tentu adalah perpecahan bagi bangsa dan negara ini. Jadi saya rasa memang kalaupun isu ini masuk ke pihak kampus, jadi sangat disayangkan. Jadi sebenarnya pun negara menginginkan setiap dosen ataupun pengajar di dalam dunia pendidikan memang sejak awal sudah dibenahi masalah penanaman ideologi supaya untuk mencegah paham-paham radikalisme ini masuk ke dalam dunia pendidikan. Begitu Pak Rizaldi. Oke, baik ya. Jadi teman-teman di luar sana paham radikalisme ini betul-betul artinya kita harus hindari ya, dimanapun kita berada di dunia pendidikan, baik itu di tingkat sekolah menengah pertama, menengah atas maupun di dunia kampus, itu betul-betul kita harus memilah-milah ya. Karena ini biasanya paham radikalisme ini munculnya
dari lingkungan sebenarnya ya, di mana Ya, kita betul. artinya bergaul, biasanya kita ikut tertarik ya, sehingga paham radikalisme itu ikut tertanam di dalam tubuh kita. Jadi sangat baik sekali penjelasan dari Kakak Bill Ferry. Semoga teman-teman di luar sana paham ya, minimal harus tahulah mengenai paham radikalisme itu dan bagaimana dampaknya bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan, bahkan bagi negara kita. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas isu yang ketiga atau menjadi isu terakhir pada podcast malam hari ini, yaitu mengenai pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual ini sudah ada data-data yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan ya. Makanya banyak sekali kasus yang terjadi, bahkan yang menjadi pemeran utama itu adalah seorang guru, bahkan dosennya pun juga di dunia kampus itu menjadi pemeran utama. Makanya itu tahun lalu tahun 2021 sudah diberlakukan Permendikbudristek ya, nomor 30 tahun 2021 yang dimana berbicara mengenai pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini saya akan tanyakan kepada Kakak Catherine Rinayanti Manulang ya. Sejauh ini telah banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP maupun di tingkat SMA. Sampai di tingkat perguruan tinggi pun terjadi. Kira-kira menurut Anda apa yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan tersebut, pelecehan seksual tersebut? Silakan Kakak Catherine. Ya, terima kasih kepada Pak Rizaldi atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Nah, sebenarnya memang benar seperti yang sudah Bapak jelaskan. Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama data dari KPAI dan Kementerian Sosial, itu data-data angka terjadinya pelecehan seksual atau kasus pemerkosaan, baik pada anak-anak, remaja, ataupun pada perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa. Nah, ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, tentu kita bertanya mengapa setiap tahunnya mengalami peningkatan baik jumlah korban maupun jumlah pelakunya juga meningkat. Nah, yang pertama itu tentunya itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, ketika orang tua menitipkan anaknya ke sekolah, baik itu ke playgroup, taman kanak-kanak, kemudian ke sekolah SD, SMP, SMA. Nah, orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru atau pengawas atau baby care yang akan menangani bayi atau anak-anak mereka di tempat penitipan, tempat penampungan, ataupun tempat pendidikan di mana anak mereka dititipkan. Nah, padahal walaupun itu sudah merupakan lembaga, namun orang tua perlu tetap mawas diri ya. Apalagi yang mereka titipkan itu kan buah hati mereka. Nah, terkadang orang tua itu terlalu percaya di mana anak-anak mereka dititipkan. Nah, jadi seharusnya orang tua itu juga perlu selalu mengecek anaknya seperti itu. Dan jika bisa sih di setiap sekolah ataupun di tempat di mana mereka menitipkan anaknya, itu biasanya selalu kalau di kota-kota besar sampai kepada ruang kelas itu biasanya disertai dengan CCTV atau kamera, terutama untuk sekolah-sekolah taman kanak-kanak maupun playgroup. Di dalam ruangan itu selalu diletakkan kamera pengawas seperti itu. Nah, dengan begitu orang tua bisa sedikit merasa aman menitipkan anak-anaknya di sekolah-sekolah di mana mereka percayakan pendidikan anak mereka. Nah, jadi kebanyakan orang-orang, terutama seperti orang tua yang sibuk bekerja, nah mereka pada dasarnya sih rasa mawas atau pengawasannya itu kurang karena mereka sibuk memikirkan pekerjaan. Jadi hari-hari mereka sibuk memikirkan pekerjaan dan kurang mengawasi anaknya, sehingga bisa memberikan kesempatan
untuk terjadinya kasus-kasus kekerasan pada anak. Nah, itu contoh yang pertama, masalah kurangnya pengawasan orang tua. Jadi sebenarnya orang tua sendiri yang membuka peluang untuk terjadinya pelecehan kasus tersebut seperti pada anak-anak itu. Nah, yang kedua itu adalah karena kepedulian masyarakat yang masih rendah. Nah, ketika misalnya seperti zaman sekarang kan anak-anak udah pada pakai handphone tuh semua. Nah, walaupun misalnya pada umur 3 tahun, 4 tahun, nah mereka seharusnya itu ketika mereka bermain gadget, itu seharusnya dalam pengawasan anak-anak, dalam pengawasan orang tua. Nah, anak-anak kadang tidak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah, terkadang kita melihat ada anak-anak yang menonton. Nah, ketika kita lihat sebenarnya yang mereka tonton atau mereka mainkan itu memang sebuah game. Namun di dalam game tersebut, berisi konten-konten pornografi. Misalnya game itu aktornya ataupun pemainnya menggunakan kostum-kostum yang terlalu dewasa seperti itu. Nah, harusnya masyarakat yang memperhatikan anak-anak atau remaja yang menonton ataupun yang bermain game seperti itu harusnya juga menegur. Jadi sebenarnya kita punya masyarakat itu rasa care terhadap anak-anak itu bisa dikatakan masih kurang. Jadi kepedulian warga kita juga kurang terhadap anak-anak di sekitar seperti itu. Jadi istilahnya itu kan bukan anakku, ngapain aku urus seperti itu. Jadi rasa care, kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya juga masih kurang. Jadi hal itu juga dapat mempengaruhi peningkatan angka kekerasan seksual pada anak. Nah, berikutnya itu adalah yang membuat ini yang saya rasa yang paling bisa mendongkrak angka kekerasan tersebut ya, karena adanya hukum tanpa efek jerah. Jadi terkadang misalnya nih ada kasus pedofilia. Nah, pedofilia ini kadang kan sasarannya kadang-kadang dan didominasi itu adalah anak laki-laki. Misalnya adanya pelecehan seksual pelaku oleh melakukan sodomi seperti itu. Dan biasanya sih korbannya anak laki-laki kan. Nah, kebanyakan kasus-kasus pedofilia maupun pelecehan terhadap kasus anak ini hukuman itu tidak memberikan efek jerah. Jadi misalnya hanya sekian tahun gitu. Sementara kalau kita perhatikan di beberapa negara yang lain, misalnya seperti pedofilia, seperti itu, apalagi kasus anak. Anak ini kan generasi masa depan kita kan. Kalau nggak ada anak, siapa nanti yang akan memimpin negara ini? Nah, karena itu adalah bibit unggul dari generasi ini, tapi sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seharusnya orang-orang yang sudah merusak generasi kita, anak-anak kita, yang melakukan pelecehan kekerasan seksual itu harusnya diberikan hukum yang mampu memberikan efek jerah. Nah, untuk sementara saat ini sepertinya kita lihat atau kita awasi seperti itu, hukuman yang diberi itu kurang memberikan efek jerah. Misalnya kalau di beberapa negara yang lain kita sudah adakan kebiri toh untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Kenapa? Karena kalau tidak ada generasi muda, siapa lagi yang akan memimpin sebuah negara? Karena di beberapa negara itu hanya didominasi oleh orang tua, tidak ada generasi mudanya. Kenapa? Karena tingkat kelahirannya itu sangat rendah. Jadi mereka itu benar-benar sangat-sangat menghargai yang namanya anak-anak dan generasi muda. Karena mereka itu dibayar hanya untuk melahirkan seperti itu. Tidak seperti kita, begitu banyak insan-insan muda, generasi muda, anak-anak, tapi kita kurang peduli terhadap anak-anak. Hal ini juga kita bisa lihat dari hukumnya yang tidak memberikan efek jerah seperti itu. Jadi hukum yang kurang memberikan efek jerah ini otomatis pasti akan meningkatkan tingkat atau angka terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini kekerasan seksual seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah pornografi dari internet. Nah, seperti yang kita ketahui, kencangnya arus informasi. Nah, apalagi di 2-3 tahun belakangan ini kan arus informasi itu kan sangat kencang sekali, ya kan? Apalagi selama terjadinya pandemi COVID-19 ini, anak-anak diharuskan stay at home, belajar at home, everything they do at home, right?
Jadi segala sesuatu mereka lakukan di rumah. Nah, sementara di rumah itu orang tuanya tidak ada. Tadi kan orang tuanya kerja. Selagi orang tuanya bekerja, nah anaknya di rumah. Nah, selesai mereka belajar, kita nggak tahu mereka ngapain. Kita nggak tahu, kita nggak lihat karena orang tuanya nggak ada. Nah, kalau yang namanya pembantu mah mereka pasti tidak begitu peduli. Yang penting lu tenang di situ, jangan menangis, aku mengerjakan pekerjaanku. Pasti seperti itu. Nah, ujung-ujungnya anak-anak itu mengakses sesuatu yang memang belum seharusnya mereka akses. Dalam hal ini misalnya mereka mengakses pornografi seperti itu. Dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi pikiran dan jiwa mereka seperti itu. Karena anak-anak masih labil. Jadi dengan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, tentu sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi kejiwaan mereka. Dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi pola pikir anak itu sendiri seperti itu. Yang mana nanti pikiran itu akan mempengaruhi yang berikutnya. Faktor berikutnya itu adalah kontrol diri yang rendah. Nah, anak-anak atau remaja itu masih memiliki kontrol diri yang rendah. Nah, ketika mereka melihat sesuatu yang mereka belum mengerti itu apa, dan mereka belum mengerti mereka itu sudah layak atau tidak melihat sesuatu tersebut, kan? Nah, ketika mereka mengakses informasi berupa konten pornografi, nah, bagi anak-anak atau remaja yang memiliki kontrol diri yang rendah, nah, pasti mereka mau tahu dong, ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Kayaknya aku tengok inilah tadi. Ini kayak gini deh. Ini kayak gini. Jadi timbul rasa ingin tahu mereka. Nah, ketika timbul rasa ingin tahu, mereka pasti mau praktekkan dong. Nah, ketika mereka ingin praktekkan, nah disitulah akan meningkatnya terjadi peningkatan kasus-kasus pelecehan seksual seperti itu. Jadi yang faktor yang berikutnya itu adalah kontrol diri yang rendah seperti itu. Nah, faktor yang berikutnya itu adalah karena untuk balas dendam. Nah, jadi faktor yang berikutnya itu ini agak unik juga sih. Ini balas dendam apa sih maksudnya ya kan? Nah, faktor yang berikutnya itu adalah, iya betul. Jadi kadang kita nggak masuk akal, ini apa sih balas dendam, balas dendam. Jadi faktor berikutnya itu adalah balas dendam terhadap masa lalu, seperti itu. Jadi biasanya korban pelecehan seksual itu akan memendam rasa amarah. Mengapa dia diperlakukan seperti itu? Seperti itu. Misalnya kasus pedofilia toh. Nah, pedofilia ini biasanya yang menjadi korban itu biasanya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki hasil atau korban ya, bukan hasil, maaf ya, korban pelecehan seksual atau dengan kata lain disodomi. Nah, ini biasanya korban-korban ini biasanya akan mengalami trauma, marah, dendam. Nah, ketika mereka tidak bisa mengatasi rasa amarah mereka, rasa dendam mereka, nah mereka akan dendam. Nah, anak-anak ini kan akan menjadi besar. Nah, ketika mereka besar, mereka pasti akan balas dendam. Saya dulu diperlakukan seperti ini. Nah, mereka ketika mereka memiliki kekuatan untuk melakukan hal yang sama, mereka juga akan menjadi pelaku yang seperti yang mereka pernah terima dahulu waktu mereka kecil. Jadi rasa balas dendam itu dibalaskannya lagi kepada anak yang pada saat usia dia itu mendapat perlakuan yang serupa. Jadi dengan membalaskan dendam, biasanya mereka merasa mereka itu sudah terpuaskan rasa amarahnya. Jadi karena rasa balas dendam itu mereka melakukan pelecehan seksual. Jadi dengan banyaknya orang yang melakukan balas dendam terhadap masa lalu, nah hal ini pasti akan meningkatkan jumlah kekerasan seksual. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, nah itu biasanya ada juga penelitian yang menunjukkan itu sebanding, nilainya sebanding. Jumlah korban kasus pelecehan seksual itu biasanya akan sebanding naiknya itu dengan jumlah peserta, atau nggak bisa juga dibilang peserta ya, jumlah LGBTQ. Nah, biasanya sebagian ya, saya tidak mengatakan semuanya. Jadi sebagian korban-korban pelecehan seksual itu kan akan melakukan balas dendam. Nah, biasanya sih itu akan meningkatkan juga jumlah LGBTQ seperti itu. Jadi biasanya sih linear sih seperti itu.
Nah, yang berikutnya itu, atau bagaimana menurut Bapak? Apakah balas dendam ini bisa meningkatkan jumlah kekerasan seperti itu? Ya, bisa jadi. Jadi balas dendam juga merupakan salah satu faktor ya yang menjadi apa namanya pendukung bagi si pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Ya, Iya, benar jadi sekali. teman-teman sekalian, setelah saya himpun atau saya melihat jawaban dari Kakak Catherine ini sangat panjang sekali ya. Jadi Iya, ada lagi Pak, belum iya betul, semuanya karena itu. memang kekerasan seksual ini betul-betul terjadi di kalangan pendidikan, di dunia pendidikan ya, yang seharusnya itu tidak terjadi. Jadi yang pertama pengawasan orang tua itu betul-betul harus ketat. Yang kedua penggunaan elektronik ini yang memang betul-betul penggunaan gadget inilah yang bagaimana seharusnya kita batasi ya. Orang tua harus batasi, itu harus teman-teman di luar sana harus paham mengenai itu. Yang ketiga rasa peduli masyarakat juga. Jadi kita kalau melihat anak-anak yang bermain gadget sambil menonton film-film porno misalnya ya, itu harus ditegur dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu mengenai hukuman yang kurang berefek ya terhadap pelaku. Terus yang selanjutnya itu faktor balas dendam. Ya baik, Ibu Keket atau Kakak Keket, Catherine Renayanti Manulang, jawaban atau pemikiran yang sangat luar biasa ya. Semoga itu dapat menambah ilmu kita semua yang ada di sini, bahkan teman-teman yang menonton di luar sana. Baik teman-teman sekalian, pertanyaan yang terakhir ini saya akan tanyakan kepada Kakak Evi Segarawati. Cara apa sih yang harus dihadapi oleh pemerintah atau instansi misalnya kampus untuk menghilangkan kekerasan seksual ini? Baik, saya serahkan kepada Kakak Evi untuk menjawab. Oke, terima kasih Kakak Saldi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke isu krusial tadi, saya lebih kepada menanggapi hal tersebut, bagaimana kemudian kita menghadapi perubahan lingkungan strategis ya, yang kemudian biasanya itu terhimpun dalam human capital concept, yang mana biasa kita dengar dengan nama konsep modal manusia. Konsep modal manusia ya, komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Jadi dalam modal manusia tersebut ada 4 komponennya, di mana ada modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, dan modal kesehatan dan kekuatan. Hal tersebut kemudian itu bisa sebagai pencegah isu-isu yang tadi berapa kita sebutkan di atas. Yang mana kemudian modal intelektual tersebut adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan sumber daya manusianya ya. Selanjutnya yang kedua itu modal emosional, yang mana kemampuan ini menggambarkan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi dirinya sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan berinteraksi dengan orang lain. Saya pikir modal tersebut itu sebagai peluang atau kekuatan kita dalam menghadapi isu-isu tersebut di atas. Selanjutnya yang ketiga itu ada modal sosial, di mana hal ini merupakan jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat itu sendiri. Di antaranya kemudian kesadaran sosial, kemampuan sosial. Yang selanjutnya itu modal ketabahan yang keempat, di mana ketabahan ini sebagai modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Di mana kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah modal etika atau moral,
sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan yang harus diterapkan. Di antaranya itu ada integritas, bertanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Saya pikir ini yang paling penting. Lalu kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah modal kesehatan fisik dan jasmani, di mana badan atau raga fisik sebagai wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani tadi yang dibahas sebelumnya. Badan yang tidak sehat misalnya ya kan akan membuat semua modal tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang kemudian sebagai pedoman awal yang kita miliki untuk mengatasi hal-hal tersebut. Lalu kemudian ketika kita concern ke pelecehan seksual di perguruan tinggi negeri itu, saya pikir ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya kemudian seperti tadi yang Kakak Catherine sebutkan dan kesimpulan yang Kak Rizaldi juga sempat uraikan itu kemudian perlu adanya dukungan suasana kampus ya. Saya pikir sarana CCTV di setiap lingkungan kampus itu perlu diadakan. Yang selanjutnya itu adanya kegiatan pengabdian dan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam konteks misalnya pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pemahaman tentang pelecehan seksual ini. Selanjutnya mungkin kajian lebih lanjut terkait edukasi tersebut, perlindungan diri. Jadi perlindungan diri itu tidak hanya harus dengan bencana alam ya. Saya pikir dengan hal-hal yang berbau pelecehan seksual itu bisa juga dilakukan. Selain itu yang seperti diuraikan juga tadi, pentingnya akses handphone, teknologi cepat tanggap menyangkut tentang pelecehan seksual ini. Dan yang kemudian yang rame ini kemudian adanya peraturan yang menindaki kemudian Permendikbudristek ya nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang selanjutnya mungkin itu bisa kita diskusikan kembali menyangkut kemudian adanya layanan konsultasi terkait hukum untuk civitas akademika, ada pendampingan psikologis terhadap korban pelaku kekerasan, dan beberapa lainnya. Saya pikir seperti itu Kak Rizaldi. Ya, baik. Bahasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Evi. Jadi ada kalau tidak salah ada 7 atau 6 ya modal yang 6. ada di dalam diri. Ada 6 ya. Jadi yang pertama modal intelektual, modal emosional, modal sosial, ketabahan, etika dan moral yang menyangkut integritas, serta modal kesehatan fisik dan jasmani. Ini merupakan modal yang dimiliki oleh diri seseorang ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke karakter masing-masing, bagaimana kita membawa diri. Ya karena belakangan ini bahkan ada yang pelakunya itu yaitu seorang pimpinan kampus ya, seorang pimpinan prodi bahkan. Itu berbahaya sekali. Jadi teman-teman sekalian, saya rasa kita ini sebagai calon pegawai negeri sipil ya, calon ASN, itu bagaimana kita menyikapi hal-hal yang sudah terjadi di belakangan sana, kita bisa memperbaiki diri dengan memiliki beberapa modal yang telah disebutkan oleh Kakak Evi. Terlebih juga mungkin ya teman-teman di luar sana ataupun instansi di luar sana yang mendengarkan podcast ini, mungkin itu perlu adanya ruang yang terbuka ya, misalnya berkonsultasi dengan dosen, itu jangan di ruang yang tertutup ya, misalnya disimpan CCTV di setiap sudut-sudut yang dianggap ini rawan atau gampang untuk dijadikan tempat misalnya pelecehan seksual tersebut. Selanjutnya yang saya tarik juga benang merahnya yaitu
dari Kakak Evi mengenai wadah ya, wadah tempat apa namanya yang mendapat pelecehan seksual itu, korban pelecehan seksual itu ada wadah untuk melapor seperti itu. Jadi saya kira pemerintah juga sudah mewacanakan hal ini dan kemungkinan besar nanti akan tetap diterapkan di dunia kampus. Baik teman-teman sekalian di luar sana, semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bernilai positif ya, ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi hari ini kita menyelesaikan permasalahan 3 permasalahan yang lagi booming di dunia kampus. Semoga bermanfaat dan menjadi apa namanya masukan juga untuk dunia pendidikan ya. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang bersedia hadir dan memberikan jawaban. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri podcast malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih. Malam. Selamat malam.